strategi diversifikasi itu sangat perlu. Jadi kita nggak boleh taruh di satu keranjang telur supaya telurnya nggak pecah semua. Jadi harus beda-beda gitu. Betul. Nah, itu juga diterapkan oleh kita sendiri di perbankan. Halo Solid People, welcome back to Edu Cafe. Diskusi sore sambil ngopi, ya di Edu Cafe. Senang banget hari ini aku Maya Anzela balik lagi di hadapan teman-teman dengan membawa satu wanita cantik yang expert banget di bidang perbankan syariah. Langsung aja kita panggil Naiza. Halo teman-teman semuanya. Hai Naiza, gimana kabarnya Naiza? Ya, alhamdulillah baik, udah lama banget nih gak ketemu Maya, akhirnya ketemu juga ya. Akhirnya ketemu juga. Nah Naiza sekarang aktivitasnya ngapain aja sih Nay? Untuk saat ini emang cukup fokus kerja aja dulu sih di perbankan syariah. Di perbankan syariah sebagai apa nih? Kalau sekarang di strategic planning, khususnya aku di bagian change transformation, strategic transformation gitu. Oke, itu di bidang apa sih? Mungkin Solid People semua pada mau tahu nih. Intinya kalau industrinya perbankan ya, tapi kalau untuk divisinya sendiri itu lebih kayak ke bagaimana kita membangun strategi-strategi dalam jangka menengah ataupun sampai dengan jangka panjang gitu untuk dieksekusi sama teman-teman bisnis pastinya. Wow, keren banget. Nah, tapi nih kita kan udah memasuki 1 tahun lebih ya masa pandemi, dan tentunya ups and downs di dunia perbankan tuh banyak banget. Nah, boleh dong cerita sedikit nih, gimana sih ups and downs-nya di dunia perbankan? Ya, jadi kalau kita cerita ups and down pandemi perbankan di masa pandemi ini itu cukup menyulitkan ya, cukup meresahkan gitu ya. Nah, tapi memang tidak ada industri yang memang tidak terhit secara baik itu konstan ataupun langsung gitu. Yes. Tapi memang perbankan sendiri itu merasakan dampak yang cukup terasa, terutama untuk teman-teman dari nasabah pembiayaan kita. Nah, itu memang dia kan pelakunya para usaha di sektor real ya. Jadi memang kerasa nih ketika pandemi datang, terus mempengaruhi volatilitas harga ya, baik itu saham ataupun dari rupiah kita ataupun dari komoditas gitu. Nah, akhirnya kita ikut kerasa nih ke dampak si bank. Tapi untungnya sih pemerintah memberikan stimulus gitu. Nah, akhirnya kita bisa memberikan solusi juga ke nasabah sehingga nasabah juga tidak perlu merasa terbebani yang sampai stres banget, itu enggak. Karena memang ada stimulus juga kerjasama dengan pemerintah. Kita juga komunikasi sama si nasabahnya sendiri supaya kita bisa menghadapi pandemi ini bersama gitu. Oke, wow, keren banget nih. Nah, jadi kan gini ya nih, di masa pandemi itu kan semuanya udah harus online ya, nggak bisa face to face, dan nasabah pun tentunya harus mencari cara nih gimana caranya bisa berkomunikasi secara offline. Itu juga menjadi tantangan tentunya nih ya. Gimana caranya dunia perbankan mengatasi hal tersebut? Ya, memang sebelum era pandemi ini mulai berlangsung, perbankan sendiri mulai menggerakkan istilahnya digitalisasi perbankan, mulai dari buka rekening online. Cuma waktu itu mungkin literasinya kita kurang masif ya, sehingga mungkin banyak yang belum terinfo. Nah, dengan adanya pandemi ini sebetulnya jadi opportunity juga buat si perbankan sendiri untuk mensosialisasikan cara kita bagaimana membuka rekening online, bagaimana kita mengajak nasabah untuk mulai aktif menggunakan digital payment juga. Nah, kemudian gimana caranya kita bisa lebih interaktif sama istilahnya tuh kayak relationship manajernya ya kalau di bank-bank itu. Jadi si nasabah dengan si petugas bank sendiri itu jadi lebih dekat dan bisa memberikan solusi yang baik untuk keduanya gitu. Oke, tapi relate banget sama perusahaanku ya Nek ya. Jadi kalau di perusahaanku kan juga fintech ya. Jadi semuanya itu udah didesain secara online. Jadi kalau misalnya nasabah ya atau klien mau melakukan transaksi itu secara online. Dan kita juga ada aplikasi online tradingnya. Apa tuh aplikasinya? Nah, nama aplikasinya itu Trade Pro. Jadi kalau misalnya mereka mau melakukan simulasi transaksi ya di bidang investasi, perdagangan berjangka dan komoditi, semuanya udah bisa diakses secara online seperti itu. Jadi walaupun di masa pandemi, tapi kita masih bisa survive, dan alhamdulillah ya pertumbuhan industri perbankan dan perbankan maksudku di bidang perdagangan berjangka dan komoditi ini naik 21% di tahun 2020. Jadi kita lagi fight nih ya di tahun 2021 harus bisa 50%. Semangat ya. Nah, terus aku ini ya menarik benang merah nih dari industri perbankan dan non perbankan ya. Tadi juga udah sempat sebutin kalau ada yang namanya produk investasi. Nah, ini kan yang hangat-hangat banget ya, apalagi di kalangan milenial. Tapi sebelum kita bahas apa sih produk yang cocok untuk kalangan milenial,
kenal produk apa aja sih yang tersedia di perbankan? Jadi kalau di perbankan sendiri aktivitasnya itu dua ya. Yang pertama itu penyaluran dana, yang kedua itu kita penghimpunan dana. Nah, penghimpunan dana ini sendiri adalah kesempatan buat nasabah-nasabah kita berinvestasi gitu. Produknya ada banyak, mulai dari yang paling mudah dikenal itu ada tabungan, deposito gitu ya. Terus ada tabungan berjangka, tabungan berencana gitu. Dan ada lagi yang sekarang juga mulai digemari oleh masyarakat, itu ada namanya sukuk retail gitu. Nah, itu juga cukup digemari sih gitu. Tapi kira-kira yang mana yang cocok nih untuk segmentasi milenial? Untuk segmentasi milenial sendiri ya, kalau misalnya kita ngelihat trennya saat ini, milenial tuh cenderung sukanya yang ibaratnya bisa saving dalam jangka waktu yang cukup sedang, sewaktu-waktu kalau misalnya darurat itu bisa digunakan gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan tabungan berjangka gitu. Nah, karena kenapa? Kalau misalnya deposito itu kan cenderung kita ada komitmen ya 6 bulan. Jangka waktunya lebih panjang ya nih ya. Dia sebetulnya nggak terlalu panjang juga, cuman terkadang nasabah itu kalau misalnya dia lagi ke ingin nasabah ingin dana itu dicairkan lah ya. Nah, jadi deposito ini cenderung dicairkan gitu kan, cenderung jadi komitmennya hilang gitu. Nah, tapi kalau kita menggunakan tabungan berjangka, ini benar-benar sesuai dengan kemampuan si nasabahnya sendiri. Misalnya si nasabah ini dia punya uang misalnya 5 juta untuk saat ini, dia pengen nabung nih ya, udah dia tabungin 5 juta. Tapi nanti untuk tiap bulannya misalnya dia cuma bisa saving itu sekitar 200.000. Jadi dari 200.000 itu tiap bulan akan terauto debit gitu ya. Yang 5 jutanya tadi tetap mengendap, namun 200.000 tuh tetap terauto debit secara langsung. Jadi si nasabah tuh kayak nggak ngerasa gitu ya kalau misalnya dia nabung sebenarnya. Jadi, nah itu sangat membantu. Kenapa? Karena nasabah jadinya berkomitmen. Jadi kayak sewaktu-waktu pas ngelihat tabungannya, oh ternyata saya udah punya tabungan segini nih gitu. Nah, kalaupun misalnya mau dicairkan, itu bebas. Kita mau cairkan bertahap atau maupun dicairkan secara keseluruhan, dan prosesnya juga lebih mudah gitu. Kalau di tempat Maya gimana tuh tabungan buat investasi perdagangan berjangka? Nah, jadi kalau untuk instrumen perdagangan berjangka dan komoditi memang sebenarnya nggak cocok buat semua kalangan. Ya, maksudnya belum tentu cocok untuk semua kalangan. Ya, ada yang mungkin mereka yang memiliki dana lebih atau yang punya dana pas-pasan. Tapi di sini yang harus kita tahu bahwa kalau misalnya teman-teman Prada people ya, solid people semua yang ada di sini mau melakukan investasi, itu tentunya harus tahu dulu kemampuan dirinya seperti apa. Jangan sampai menggunakan dana-dana yang harusnya digunakan untuk keperluan sendiri ya, untuk kebutuhan primer, sekunder dan tersiernya, itu jangan. Kalau bisa ya harus menggunakan dana-dana panas nih yang nggak digunakan, atau dana-dana yang akan dialokasikan memang untuk investasi. Jadi kalau untuk di sini itu untuk minimal pembukaan rekening ya, itu adalah 10.000 US dollar, dan ini sudah menjadi peraturan dari Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi, seperti itu. Banget ya. Teman-teman milenial udah punya banyak pilihan. Gitu. Betul. Even di perbankan ataupun non perbankan sebenarnya bisa aja. Nah, apalagi kalau non perbankan kan, kalau di sini kita ada manajemen resiko. Jadi kalau misalnya sudah berkomitmen untuk melakukan investasi, kita akan membantu untuk manajemen resiko, karena itu yang paling penting ya Nek ya, untuk investasi. Kalau manajemen resiko di produk perbankan itu seperti apa nih? Kalau di kita sendiri manajemen resiko lebih banyak diterapkan di aktivitas pembiayaan ya. Tapi untuk aktivitas penghimpunan dana, manajemen resikonya mungkin lebih kepada kita mengidentifikasi kira-kira nasabah ini termasuk ke kategori yang punya risk appetite-nya seperti apa gitu. Biasanya kan kalau kita buka produk investasi ada survei dulu nih. Betul. Survei dulu kita bisa terima resiko di tingkat berapa, kita punya tabungan buat di tingkat berapa. Nah, mungkin itu salah satu bagaimana kita pre-screen dulu nasabah ini resikonya seperti apa gitu. Dan untuk manajemen resiko internal, kita biasanya lebih menggarap nasabah-nasabah retail, karena memang nasabah-nasabah retail ini dia kan punya diversifikasi ya. Kalau strategi diversifikasi sangat perlu. Jadi kita nggak boleh taruh di satu keranjang telur supaya nggak pecah semua. Jadi harus
beda-beda gitu. Betul. Nah, itu juga diterapkan oleh kita sendiri di perbankan gitu, Mai. Kalau di Solid gimana tuh? Kalau di Solid kita memiliki berbagai macam produk nih. Nah, jadi tergantung dengan kondisi marketnya seperti apa. Kalau misalnya ternyata nih market produk goldnya lagi bagus-bagusnya, nah maka akan kita sarankan untuk mengambil produk gold. Atau misalnya untuk produk indeks yang lagi bagus, kita akan sarankan untuk produk indeks. Jadi banyak produk yang bisa diperjualbelikan, baik itu buy ataupun sell. Jadi transaksinya dua arah. Jadi mau harga naik ataupun harga turun, customer tetap bisa mendapatkan peluang keuntungan. Seperti itu. Tetap cuan, yang penting cuan ya. Oke, seru banget ya diskusi bareng Naiza hari ini. Kalau misalnya nih di Solid sendiri, kira-kira dia punya kriteria nasabah khusus gak sih, Mai? Misalnya tahun ini nih mau garap segmentasi milenial atau segmentasi apa gitu. Kalau sekarang memang kita cenderung lebih ke milenial ya, karena range usianya juga range usia yang milenial, Naiza. Karena sekarang mungkin anak-anak sudah mulai investasi, anak-anak sudah tahu ya investasi mana yang lebih cocok untuk dirinya sendiri. Nah, jadi kalau di tahun ini kita memang sedang bekerja sama juga dengan beberapa influencer ya, yang kebetulan mereka juga menjadi nasabah di sini dan ingin ikut bersama-sama untuk mensosialisasikan produk perdagangan berjangka dan komoditi. Karena jujur ya, waktu aku pertama kali kesini pun aku nggak tahu, oh ternyata ada loh instrumen investasi yang seperti ini yang memang modalnya cukup besar ya, tapi returnnya juga ya nggak cemen-cemen gitu ya. nggak apa ya, nggak kecil-kecil juga gitu. Ya, tetap cuan lah ya. Tetap cuan. Oke. Oke, last but not least aku pengen tanya Neza nih, kira-kira ada nggak sih tips dari Neza untuk teman-teman milenial yang mau mulai berinvestasi? Yang pastinya banyak banget tips yang saat ini teman-teman millennials bisa dapatkan. Nah, kita cuma pengen reminder aja sih kepada teman-teman. Jadi sebelum kita berinvestasi, pertama kita harus pahami dulu tingkat risiko kita itu ada di level apa, gitu ya. Betul. Yang kedua, kita harus tahu nih kita sumber dana untuk investasinya itu dari mana aja, dan bisa kita alokasikan seberapa besar untuk investasi gitu. Dan yang ketiga, kita harus siapkan pengetahuan. Gali ini pengetahuannya. Kalau misalnya kita belum ada pengetahuan, kita jadi bingung kan ya, mau taruh dana kita di produk investasi apa gitu. Terus yang keempat, kita harus cari media yang memang kita rasa itu cukup untuk dijadikan tempat kita berinvestasi. Bisa lewat perbankan, bisa lewat non-perbankan. Dan yang terakhir, kita butuh komitmen. Jadi kalau misalnya investasi itu harus ada komitmen, harus ada kesabaran, juga harus pandai mencermati kondisi pasar seperti apa gitu ya. Betul banget. Mungkin Maya punya tambahan tips lain nih kayaknya. Betul banget nih, menyambung dari apa yang udah Neza sampaikan. Jadi jangan hanya pokoknya aku pengen investasi selesai gitu ya, aku punya duit, aku punya investasi dan selesai. No ya, itu bukan tujuan utama dari investasi. Tapi tujuan utama dari investasi adalah knowledge. Iya, benar kan nih? Jadi harus tahu knowledge-nya dulu, kemudian setelah itu cari mentor. Benar gak sih? Jadi kita harus tahu siapa nih kira-kira yang expert di bidangnya, sembari kita belajar. Apalagi sekarang udah bisa semuanya secara online ya, belajar secara online. Ataupun mungkin kalau punya teman-teman di sekitarnya, teman-teman kuliahan atau kerja yang paham tentang instrumen investasi itu, boleh dijadiin mentor. Supaya apa? Supaya tahu nih long termnya akan seperti apa. Jangan sampai pikirannya cuma cuan doang ya, tapi nggak tahu tingkat resikonya seperti apa. Oke, nice sharing banget hari ini bareng Neza. Thank you banget Neza udah mengunjungi studio kita hari ini. Semoga Neza sehat selalu ya, lancar untuk planning-planningnya ya, lancar untuk target kantornya ya, dan dapetin bonus yang lebih besar lagi. Amin ya. Oke, Solid people, thank you banget udah pantengin Educafi hari ini. Jangan lupa untuk pantengin Educafi di episode selanjutnya. Diskusi sore sambil ngopi ya di Educafi. Bye.